Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas obat MA terindikasi picu kanker. Dan saya ke Dok Ardiansyah terlebih dahulu. Dok, BPOM RI telah memerintahkan penarikan 5 produk ranitidin yang terdeteksi mengandung NDMA ini ya. Jadi obat dengan brand ranitidin ini memicu kanker ini masih dijual ke masyarakat. Bagaimana pendapat Dok terkait ini? Iya, jadi kami selaku dokter tentu sebagai user ya, tentu yang banyak terkait hal ini produsen ya. Tapi yang pasti kami sebagai dokter tentu akan menjadikan rekomendasi ini sebagai pegangan bahwa ternyata ranitidin, beberapa merek ranitidin yang selama ini dijual itu ternyata mengandung NDMA tadi yang merupakan zat karsinogen. Jadi kalau kami sebagai dokter tentu akan menjadikan rekomendasi ini sebagai sebuah pegangan bahwa untuk 5 merek ini itu sementara tidak akan kita gunakan. Ya, walaupun memang sebenarnya suratnya itu nggak juga nyuruh kita stop. Ya, tapi istilahnya berhati-hati menggunakan ini. Tapi saya pikir ada baiknya kita sebagai tenaga kesehatan karena ada pilihan lain sebenarnya, ya udah pilihan lain dulu deh selama ini masih dikaji segala macam, mending kita pilihan lain aja. Oke, jadi memang belum disuruh stop ya Dok ya? Sebenarnya nggak secara langsung disuruh stop bahasanya, tapi memang diminta untuk berhati-hati dan saya kira pilihan bijaknya memang adalah mending kita stop aja dan menggunakan pilihan yang lain karena ada pilihan lain bukan cuma obat ranitidin itu. Oke, Mbak Eva sendiri? Tanggapan Mbak Eva? Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi konsumen ya Mbak ya, terkait tentang penggunaan obat ranitidin ini ya sebenarnya kalau misalnya konsumen hanya menerima layanan saja gitu, tanpa mengetahui misalnya, apalagi kalau misalnya menggunakan ranitidin yang melalui intravena atau injeksi gitu. Jadi ya konsumen tidak mengetahui obat apa yang digunakan, terus kemudian kandungannya apa, bahkan ini yang berbahaya seperti itu. Ya mungkin dari sisi konsumen hanya melihat apalagi kalau misalnya obat tersebut tidak digunakan maksudnya digunakan secara oral, bisa melihat terlebih dahulu kandungannya apa saja, terus kemudian indikasinya seperti apa, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang injeksi tadi tidak bisa. Nah, kalau misalnya dari sisi konsumen sendiri ya konsumen sebenarnya merasa dirugikan, apalagi ketika adanya indikasi-indikasi yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain, apalagi kanker seperti itu. Dan memang hal-hal yang seperti itu seharusnya itu sudah menjadi evaluasi bagi Badan POM, kemudian supaya konsumen ketika menggunakan obat, ketika maupun ranitidin atau yang lainnya, dia tidak mendapatkan penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu. Jadi tidak mendapatkan penyakit tambahan justru. Itu menjadi pertanyaan selanjutnya Mbak Eva. Kenapa kajian terhadap ranitidin ini baru dilakukan BPOM? Nah, sebenarnya itu yang harus dievaluasi sih. Kita lihat sendiri apakah memang dari rumah sakit sendiri ada petugas yang memang khusus untuk menganalisis dari data-data yang masuk ke rumah sakit tersebut. Misalnya apakah ada data-data tersebut bisa digunakan sebagai evaluasi juga, baik Badan POM misalnya evaluasi terkait obat-obat yang digunakan. Terus kemudian dari Kementerian Kesehatan itu bisa menjadi acuan untuk Kementerian Kesehatan sebenarnya apa sih penyakit-penyakit, sebaran penyakit di masyarakat itu apa, dan kemudian bisa mengambil tindakan preventif apa sih yang akan dilakukan supaya penyakit-penyakit tersebut bisa dicegah seperti itu. Terus kemudian dari sisi hilirnya ini akan berdampak juga pada pembiayaan BPJS, sehingga penyakit yang akan keluar, terus penyakit yang akan timbul itu akan meminimalisir biaya juga dari BPJS. Oke, baik Dok. Kenapa yang tadi saya tanya Mbak Eva, kenapa kajian terhadap ranitidin ini baru dilakukan menurut Dok? Ya, kalau yang saya lihat pun kan BPOM akhirnya mengeluarkan edaran itu setelah ada kajian dari luar kan, setelah misalnya di Amerika ataupun di Eropa itu melakukan sebuah kajian dan stop dan menarik ranitidin ini.
Jadi memang ya harus dipahami juga sebenarnya yang namanya ilmu medis termasuk juga farmasi itu adalah sesuatu yang berkembang, yang berkembang setiap saat. Jadi ada perkembangan ilmu yang mungkin di waktu dulu itu nggak kebaca, tapi setelah melalui proses panjang penelitian akhirnya baru ketahuan. Jadi harus dipahami seperti itu. Jadi memang cuma bukan berarti bahwa kita pasif nih nunggu. Walaupun ini untuk kasus ini kajiannya dari luar, awalnya dari luar, kita sih tentu berharap sebenarnya di Indonesia pun bisa melakukan kajian-kajian. Jadi jangan nunggu dari luar nih, gitu. Itu sih harapan kita tentu. Ya? Iya, jadi biar lebih awal. Tapi kalau ditanya kenapa BPOM lambat, ya di luar aja lambat juga gitu kan. Cuma itu tadi sekali lagi bahwa kita jangan pasif, kalau boleh memang kajian-kajian terkait riset-riset terkait obat-obatan itu harus berjalan terus di Indonesia, jangan nunggu dari luar seperti itu sih. Iya, tapi memang ada obat-obat alternatif ya, selain seperti yang obat MAH ini yang mengandung ranitidin ini, jadi ada ya obat? Sebenarnya ada beberapa, bahkan kalau jenis ranitidin sendiri kan sebenarnya ada beberapa merek nih. Kan ranitidin itu ada beberapa merek. Nah yang di stop kalau tidak salah cuma sementara 5 merek kan. Jadi sebenarnya ranitidin merek lain itu masih ada. Tapi tadi sekali lagi saya bilang mungkin untuk sekarang memang bijaknya ya sambil ini menunggu ini mending pakai jenis yang lain dulu selain ranitidin. Karena ada jenis lain ada kok. Ranitidin itu kan dia sifatnya mencegah asam lambung berlebih. Jadi dia kerjanya tuh di awal tuh, di sebelum asam lambung timbul dia udah tekan duluan nih. Kan seperti itu prinsip kerjanya. Nah kalau obat lain ada juga tuh yang asam lambung udah ada, dia netralisir asam lambung. Nah itu kan bisa menjadi pilihan juga. Cuma kenapa kita misalnya sering gunain ranitidin karena tadi kita mau cegah sebelum asam lambungnya tinggi nih, kita udah cegah duluan dengan ranitidin. Tapi ternyata ranitidin ini karsogenik ya, Dok? Sebenarnya bukan ranitidinnya, tapi kandungan yang ada di sampel itu yang NDM-nya tadi. Nah dialah yang karsinogen. Nah tapi di dalam sampel obat yang beredar itu ada kandungan NDMA gitu. Jadi makanya kenapa merek-merek ini ditarik seperti itu. Baik Dok, kami akan lanjutkan dialog setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.